Bagi orang Cina, jika nasib tidak berpihak kepada mereka, semampu apapun seseorang, perdagangannya tidak akan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan Koharis di channel berbagi informasi dan bisnis. Oke teman-teman, thank you banget udah ikutin terus bedah buku yang aku programkan di channel YouTube aku. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah keilmuan kita, terutama masalah bisnis dan perdagangan. Dan hari ini aku masih mau lanjutin buat teman-teman bacain buku Rahasia Bisnis Orang Cina, Kunci Sukses Menguasai Perdagangan. Kita sudah masuk ke bab 16 dari buku ini. So, langsung saja aku bacain buat kamu ya. Psikologi Bisnis Orang Cina. Sekali melangkah, mereka akan terus melangkah, tidak akan mundur. Orang Cina percaya sekali kepada nasib. Dalam perdagangan, selain manajemen yang mempunyai kemampuan dan kerja keras, nasib juga memainkan peranan penting dalam menentukan berhasil atau gagalnya sebuah perdagangan. Bagi orang Cina, jika nasib tidak berpihak kepada mereka, semampu apapun seseorang, perdagangannya tidak akan berhasil. Jika dalam masyarakat Melayu mempunyai pemahaman secara psikologi yang berkaitan dengan faktor keberuntungan, dalam masyarakat Cina, aspek itu juga diperhitungkan sebelum memulai suatu perdagangan. Beberapa aspek yang harus dipertimbangkan sebelum melangkah ke dunia perdagangan, diantaranya waktu yang sesuai, lokasi yang strategis, dan keberuntungan. Jika nasib baik berpihak kepada seseorang, apa saja yang dilakukannya akan berhasil. Jika orang itu bernasib malang, semua hal yang dilakukannya selalu gagal. Orang Cina percaya nasib buruk dapat diubah. Sial dan malang dapat dibuang dan digantikan dengan nasib yang baik. Orang Cina memiliki pemahaman secara psikologi yang positif. Mereka selalu menaruh harapan untuk bisa berhasil dan menjadi kaya. Meskipun 1000 kali gagal, mereka akan tetap mencoba karena yakin lambat laun nasib akan berpihak kepada mereka. Sebab itulah orang Cina rela menghabiskan uang yang banyak untuk membuat prediksi-prediksi dan menuai ahli Feng Shui untuk memajukan perdagangan mereka. Mereka biasanya menemui ahli-ahli Feng Shui. Mereka akan memastikan bahwa keadaan tempat, desain interior, peralatan kantor, warna, gambar, jumlah ruangan, lampu, dan sebagainya diatur dengan baik. Penempatan yang tidak tepat akan mempengaruhi Feng Shui perdagangan dan seringkali menjadi penyebab kegagalan dan kerugian bagi perdagangan. Selain itu, hal tersebut juga dapat mengakibatkan kesialan, keributan, perpecahan, kecurian, dan merusak semua dukungan yang sudah ada. Jam dinding tidak bisa diletakkan di atas pintu masuk toko karena akan menyebabkan toko itu mengalami kerugian. Begitu juga dengan perkakas yang menyerupai benda tajam seperti pisau. Sebisa mungkin agar tidak disimpan di dalam toko. Meletakkan benda tajam dianggap untuk menikam pemilik toko itu. Hal ini tidak baik untuk perdagangan dan dianggap menjadi nasib sial. Adapun perkakas yang bulat dianggap baik karena melambangkan uang, kesejahteraan, dan harmoni. Ini yang orang-orang Cina yakini, teman-teman. Pemikiran dan pemahaman secara psikologi orang Cina dipengaruhi oleh alam sekitarnya. Alam dapat dikatakan memegang peranan yang penting dalam menentukan keberhasilan seseorang dalam perdagangan. Alam memiliki hubungan dengan kelahiran, nasib, dan perjalanan hidup atau masa depan seseorang. Ada tahun dan masa yang sesuai untuk memulai perdagangan. Memulai kegiatan perdagangan pada waktu yang tidak tepat akan menyebabkan seseorang menghadapi berbagai masalah dan kesulitan. Kepercayaan itu seringkali menyebabkan seseorang menunda keinginannya untuk memulai kegiatan. Hal ini memberikan dampak psikologis yang kuat bagi orang Cina. Kepercayaan itu seperti tahayul dan tidak logis. Namun dari satu sisi hal ini memberikan dampak psikologis yang positif bagi orang Cina.
banyak aspek dan hal yang harus dipertimbangkan. Persiapan yang rapi diperlukan untuk menjalankan suatu perdagangan. Bagi orang Cina, ketika seseorang melangkah ke dunia perdagangan, mereka tidak bisa berbalik arah untuk mundur. Orang Cina cukup serius jika melakukan sesuatu. Jika bersenang-senang, mereka akan bersenang-senang sepuasnya. Mereka berdagang untuk mencari makan. Jika makan, mereka akan makan dengan sungguh-sungguh. Itulah watak dan pemahaman secara psikologi orang Cina. Pemahaman secara psikologi ini juga dapat kita lihat pada pedagang Cina yang berpegang pada konsep sekali mereka melangkah akan terus melangkah, tidak akan mundur. Berdasarkan hal tersebut, pedagang Cina akan memastikan bahwa apa yang mereka lakukan tidak akan menimbulkan hasil yang tidak baik. Tidak hanya memiliki modal yang cukup, pengalaman serta kepandaian, tetapi juga keberuntungan yang senantiasa mengikuti dan berada di samping mereka setiap saat. Orang Cina senantiasa berpikiran positif dan tidak akan membiarkan elemen negatif dalam bentuk apapun mengganggu harapan serta usaha dagang mereka. Orang Cina juga memiliki pemahaman secara psikologi yang optimis, yaitu semua pasti ada jalan penyelesaiannya. Pasti ada cara untuk menyelesaikan setiap halangan. Mereka percaya semua benda yang tidak baik dapat diubah menjadi baik, termasuk nasib, masa depan, dan prospek perdagangan. Keyakinan dan kepercayaan itu merupakan beberapa aspek penting dalam pemahaman secara psikologi yang dimiliki oleh pedagang Cina. Kekuatan psikologis itu dibawa kemana-mana dan menjadi dasar keberhasilan ekonomi orang Cina dimanapun mereka berada. Oke, itu tadi cukup singkat ya di bab 16 psikologi bisnis orang Cina. Mereka sangat memperhatikan tata letak, ya kan, warna, kemudian penataan ruang, ya kan. Kalau dalam psikologi industri namanya keergonomisan atau arsitek mungkin ya. Kalau kenyamanan meja kursi itu keergonomisan, kalau tata ruang lebih ke arsitektur. Jadi secara budaya, psikologi mereka itu sudah sangat memperhatikan itu. Jadi hal kecil sangat mereka perhatikan. Jadi orang yang biasa memperhatikan hal-hal kecil biasanya dia memang berbakat untuk sukses, iya kan? Oke, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Tapi buat teman-teman yang baru gabung di channel aku, silahkan di like ya, di subscribe, di komen juga. Aku juga butuh masukan dari teman-teman sekalian untuk pengembangan bisnis, untuk pengembangan channel YouTube aku. Thank you, sampai ketemu lagi di bedah buku video selanjutnya. Thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.